Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada pagi hari ini kami datang kembali untuk beribadah bersama-sama jemaatmu yang ada di Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia Amburawa Darat IKN. Kami menyerahkan perhimpunan ini Tuhan dari awal sampai akhirnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita angkat dengan pujian dan penyembahan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Ada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita sama-sama nyanyi. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar kasih setiamu kepadaku, kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan
Dia bermazmur bagi kami. Dia memuji, Dia memuliakan kami. Dia meninggikan kami umatnya yang kudus. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, dimuliakan nama-Mu yang kudus. Haleluya, glory haleluya. Ya lama sindaya nalama, ya lama sundaya nalama. Diberkatilah orang yang datang, diberkatilah orang yang dikenal, diberkatilah orang yang dikasihani, diberkatilah orang yang dipilihnya, diberkatilah orang yang dipanggil, diberkatilah orang yang ditetapkannya. Ya lama syanda Rama-rama ya Allah Allah wa ilahu iramare. We're singing glory, praise the Lord. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, perhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang maha suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, perhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang maha suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, di tempat yang tinggi.
menari, melompat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mulai. Haleluya. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu anugerah-Mu dalam hidup kami. Bapak yang baik, Bapak setia pada malam pagi hari ini, Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini baik dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa persembahanku Tuhan,
Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah-Mu. Di saatnya kami akan bersorak-sorai dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Keselamatan
menang karena salibmu ku hidup. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku, melakukan mujizatmu salibmu berkuasa, salibmu yang sanggup mengubah segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang dunia menjadi surga. Oleh karena salibmu dapat mengubah dalam segala hal dan segala perkara. Apa yang mati menjadi bangkit, apa yang mengalami lemah, usang dan kekeringan akan menjadi teduh, dan penuh sungai mata air yang membual-bual. Oleh karena salibmu Tuhan, dunia ini akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami keamanan, kenyamanan, dan mengalami kerukunan dan kesejahteraan bagi semua umat yang ada di bumi. Salibmu adalah kekuatan bagi umat. Salibmu adalah kedamaian bagi umat. Salibmu adalah sumber dari segala berkat bagi kami. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya, dengan salib kami kuat, dengan salib kami mampu, dengan salib kami bisa, dengan salib kami hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Bapa. Di saatnya kami kembali akan merenungkan, mendengarkan firman. Firman sangat penting bagi kami karena mengandung arti yang sangat fundamental bagi hidup kami secara rohani dan secara jasmani. Dengan demikian kami siap menyambut firman dan kebenaran dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara yang kekasih. Pada siang hari ini kembali kami menikmati sabda dan kebenaran firman. Ya, mari kita merenungkan kembali apa yang menjadi bagian-bagian yang ada di dalam firman pada siang hari ini adalah merupakan satu bagian-bagian yang sangat istimewa. Karena momen ini adalah momen penting, sangat penting, dan momen dari sumber dari segala yang baik dan segala yang bermanfaat bagi kita. Amin. Karena firman pada siang hari ini mengandung intisari, esensi yang sangat istimewa bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Kristen. Nah, dengan demikian mari kita merenungkan, melihat, mempelajari, mendengar, memahami, dan mengerti. Ya, kita terus belajar supaya kita semakin memahami dan semakin mengerti. Nah, siang hari ini kami akan mengangkat yaitu dengan judul yang tidak lepas daripada nyanyian ini tadi, yaitu kasih yang sempurna. Nah, apa di sini deskripsinya kasih yang sempurna? Itu adalah kami mengambil bagian saja. Yang terpenting yaitu yang pertama, kasih yang menyelamatkan. Yang kedua, kasih yang sempurna itu adalah tidak menghukum. Amin. Jadi kalau kasih yang sempurna itu ya tidak dimiliki manusia. Manusia mempunyai kasih,
ya, tetapi tidak sempurna. Karena apa? Masih menghukum. Bener nggak? Jadi masih di sini hari ini mengasihi istri, ya. Nanti kalau ada masalah bisa-bisa wah berantem, bisa-bisa cerai juga, itu artinya menghukum. Jadi itu menghukum artinya, ya. Itu kasih manusia. Ya, kasih manusia jauh, ya, di sini dibanding dengan kasih Allah. Karena apa? Kasih Allah itu sempurna, tetapi kalau kasih manusia itu terbatas. Kasih filio, kasih eros, dan kasih Allah adalah kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang tidak ada batasnya, tidak ada tinggi, panjang, lebar, dan luasnya. Karena kasih itu sungguh luar biasa dan tidak ada bandingannya. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita langsung saja baca yang ada di dalam, yaitu kasih yang sempurna ini, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Injil Yohanes, ya. Mari kita membuka Injil Yohanes, ya. Pasal 3 ayat 15, 16, ya, dan 17 kali, ya. Oke, mari kita lihat ayat yang ke-15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Ya, karena apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya, ini adalah bagian yang sangat penting, ya. Kenapa di sini penting? Oh, luar biasa. Yaitu kasih yang sempurna yang pertama, yaitu kita lihat Yohanes 3 ayat yang ke-17. Di sini mengatakan, Pak, Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. Nah, jadi ini bagaimana kita bisa menjelaskan ini? Jadi Allah itu datang ke dalam dunia tidak menjadi hakim, ya, penting, ya. Karena itu jangan sampai kita di sini salah mengartikan dalam penjelasan yang berikutnya, dalam khotbah-khotbah yang berikutnya. Karena apa? Seringkali di sini ada khotbah-khotbah yang masih, yaitu menjurus kepada penghakiman, menjurus kepada penghukuman, menjurus kepada kutuk. Padahal jelas-jelas di dalam Alkitab ini bahwa tidak ada penghakiman, no condemnation, the name Jesus Christ, Lord. Amen. Jadi tidak ada penghakiman atau penghukuman bagi orang-orang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Itu sangat esensi. Jadi saudara-saudara, jangan pernah di sini menakut-nakuti jemaat dengan kutuk, menakut-nakuti jemaat dengan hukuman, menakut-nakuti jemaat dengan apa itu? Kualat dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita di sini harus memahami benar-benar bahwa di dalam khotbah itu bukan menakuti orang. Ya, bukan membuat orang jerah. Kayak di penjara itu, di napi itu, bukan, ya. Khotbah yang benar di situ membuat orang memahami kasih karunia, sehingga setelah mendengarkan khotbah itu mengalami damai sejahtera. Karena apa? Intinya adalah pembebasan dari hukuman, pembebasan dari kutuk, dan kemerdekaan bagi
orang-orang beriman, yaitu orang-orang percaya. Itu inti sebenarnya, saudara. Jadi di sini jelas-jelas di dalam Alkitab, dalam Yohanes 3 ayat 17 di sini, tidak ada penghukuman, tidak menghakimi. Aku datang tidak menghakimi, aku datang tidak menghukum. Itu adalah kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Nah, kemudian yang berikutnya, bagian yang kedua kita lihat. Jadi yang pertama tadi kasih yang menyelamatkan itu ya di situ, ya. Yang kedua di sini yaitu tidak menghukum tadi ya. Sudah dijelaskan ya bahwa Yohanes 3 ayat 18 ya. Kemudian Efesus pasal 3 ayat 15 kita lihat. Efesus pasal 3 ya ayat 15. Di sini mengatakan ya, yang Efesus 2 saya maksudnya, Efesus 2. Sorry ya. Ya. Efesus 2 ayat yang ke-15 ya, di sini mengatakan bahwa ya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Nah, jadi ini jelas bahwa Efesus pasal 2 ayat 3 ini, dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib itu telah membatalkan hukum. Artinya tidak ada penghukuman lagi bagi orang Kristen, ya, bagi orang yang percaya. Jadi berarti orang-orang yang percaya, orang Kristen di sini pasti masuk surga, pasti selamat, pasti beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Ya, itu adalah pengertiannya. Ya, dengan demikian kita di sini ya jangan sampai terkecoh ya dengan hal-hal di sini selamat atau tidak selamat. Ya, kalau belajar dari apa itu namanya teori-teori Armenium mengatakan apa? Keselamatan bisa hilang. Tetapi Calvinis ya di situ, atau Calvin, John Calvin, keselamatan tidak bisa hilang. Itu yang menjadi perdebatan yang selama ini juga menjadi perdebatan orang-orang Kristen. Saya tidak memihak Calvin, saya tidak memihak yaitu Arminian. Tetapi saya memihak Efesus pasal 2 ayat 15 mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi umat manusia sudah diperdamaikan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Allah tidak dendam lagi, Allah tidak menghukum lagi, dan Allah tidak di sini membinasakan umat lagi. Ya, di situ sebenarnya sudah ada referensi dalam perjanjian lama bahwa setelah air bah ya zamannya Nuh, itu Tuhan berkata, saya tidak akan membinasakan lagi dunia. Sebenarnya referensi itu larinya kepada yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib ini. Jadi Allah dengan Yesus Kristus yang mati di kayu salib ini tidak memberi tidak membuat yaitu membinasakan umat manusia yang ada di dunia ini, tetapi memberikan kehidupan kekal selama-lamanya bagi umat yang percaya, yang dipanggil, dipilih, ditetapkan sesuai dengan rencananya. Amin.
Bagian yang berikutnya di sini yaitu yang bagian A, yaitu apa? Kasih yang sempurna itu ya mengampuni, ya. Efesus pasal yang keempat ayat 32 kita lihat. Kasih yang sempurna. Ya, 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jadi di dalam Kristus itu hanya ada pengampunan. Makanya di sini saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu sekalian, jangan punya dendam sama orang, jangan punya dendam sama suami, jangan punya dendam sama istri, ya. Karena apa? Di sini di dalam Kristus tidak ada dendam, yang ada hanyalah pengampunan. Jadi saya kemarin sempat memberikan masukan kepada orang-orang yang masih mempercayai atau yang masih melakukan, yang menjalankan perpisahan, perceraian, ya, perceraian antara suami istri. Ini kok masih dilakukan sama orang-orang Kristen. Bahkan juga mendapatkan referensi juga dari pendeta. Kenapa seperti itu terjadi? Ya. Jadi sebenarnya perceraian itu sebenarnya merupakan satu hukuman, merupakan satu dendam, dan bukan merupakan satu pengampunan. Padahal Yesus Kristus sendiri mengajarkan kepada kita umatnya bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Amin. Ya, itu coba dilihat Matius itu. Matius berapa, ayat berapa itu? 70 kali 7 kali. Jadi pengampunan itu sebenarnya tidak terbatas. Kenapa di sini banyak pendeta, ya, banyak orang yang beriman kok melanggar tentang perceraian ini, perkawinan, ya, tidak memberikan sesuatu yang kekal, tidak memberikan sesuatu yang bijak berdasarkan firman Allah. Jadi kalau berdasarkan firman Allah ini, orang cuma menikah satu, ya, tidak boleh lebih daripada satu. Yang memperbolehkan siapa? Ya, tidak ada. Ada alasan di sini Musa kok memperbolehkan perceraian itu karena memaksakan diri, tetapi bukan kemauannya Musa, tetapi kemauannya sendiri. Namun kita semua yang paham dengan kebenaran firman Allah, hentikan perceraian, hentikan perpisahan antara suami dan istri. Jangan ada perpisahan dan jangan ada perceraian. Amin. Karena perceraian itu akan membuat satu, ya, pemusnahan generasi, ya, pemusnahan generasi yang berikutnya akan, yaitu musnah ketika orang satu keluarga cerai punya anak 5, ya, misalnya. Bagaimana dengan anaknya yang 5 itu? Akan mengalami kehidupan yang tanpa ibu atau tanpa bapak. Jadi mereka tidak akan bisa sempurna dalam kehidupannya. Karena apa? Tidak ada mewarisi, tidak ada pewarisnya akhirnya. Karena apa? Karena perceraian. Jangan pernah saudara-saudara yang kekasih, ya, orang-orang Kristen di sini berpikir bahwa ingin bercerai. Apapun yang terjadi, kondisi situasi apapun, engkau tetap mengasihi istrimu dan suamimu. Bukan hanya suami mengasihi istri, juga istri harus mengasihi suami. Jangan pernah istri meninggalkan suami, ya. Jangan pernah suami juga meninggalkan istri, ya. Jangan pernah. Jadi di sini memang karena kurang paham Alkitab, kurang paham kebenaran ini. Ada istri meninggalkan suami, ada suami meninggalkan istri. Ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan, ya. Saat-saat ini, ya, angka perceraian berdasarkan di sini penelitian atau riset, ya, survei,
sangat tinggi. Bukan hanya di negara barat tetapi di negara timur. Bukan hanya bagian barat tetapi bagian timur. Ya, saudara-saudara yang kekasih. Untuk itu mari kita melihat kebenaran ini firman Tuhan dengan hati yang mengasihi dan melayani. Ya, sehingga di sini kita mengerti dan memahami arti daripada kebenaran ini. Selanjutnya kita lihat bagian yang ke B di sini mengatakan kasih yang sempurna itu memberikan hidup yang kekal. Tadi sudah saya singgung. Ya. Kasih yang sempurna itu memberikan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 35 sampai 36. Ini adalah referensi yang berikutnya. Yohanes pasal 3 ayat 36 5 sampai 36. Ya. Di sini mengatakan Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Artinya Allah Bapa mengasihi kepada Yesus Kristus dan menyerahkan segala sesuatu atau kepercayaan atau kuasa kepada anaknya. Ya. Barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di dalamnya. Amin. Ya. Ini tidak berlaku dengan orang-orang Kristen. Ya. Kalau orang-orang Kristen itu pasti melihat anak, yaitu melihat Yesus. Kalau ada orang Kristen yang tidak melihat Kristus itu ya bukan orang Kristen. Ya. Nah, karena itu di sini tugas daripada kita semua adalah memberitakan Injil. Memberitakan kebenaran ini supaya dunia ini melihat anak. Supaya dunia ini melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Sehingga mereka mendapatkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini adalah satu tugas atau karya besar dari Yesus Kristus sendiri. Ya, yang diberikan kepada kita semua orang Kristen dan orang percaya. Dan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah bangsa-bangsa ini mengenal aku atau muridku. Artinya kita memberitakan Injil untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mengenal saja diselamatkan, plus percaya ya selamat. Jadi ada orang yang belum menjadi Kristen tetapi mengenal Yesus dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, selamat. Selamat itu. Jadi Alkitab yang mengatakan bukan saya tidak bisa mengada-ada. Ya, saya nggak bisa berbicara tanpa Alkitab ini. Ya, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Ya, orang yang tidak taat itu ya bukan orang yang percaya. Tetapi orang Kristen pasti taat kepada anak. Taat kepada Yesus itu artinya apa? Ya cinta Yesus. Ya mengasihi Yesus, ya Yesus mengasihi kita. Karena apa? Kasih Yesus sudah ditanam di dalam hidup kita lewat Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuat kita mampu dan dapat dan sanggup untuk mengasihi Allah itu sendiri. Karena itu kita di sini ya, jangan sampai salah ngomong. Khotbah yang benar-benar saja. Khotbah jangan ditambah dengan intrik-intrik kepentingan pribadi, popularitas, kekayaan, keuangan. Jangan. Kalau khotbah itu katakan apa adanya di sini, yang benar saja. Ya, ada ndak orang di sini takut? Ya, menakut-nakuti. Nanti kalau kamu nggak perpuluhan nggak jadi kaya. Kalau kamu nggak perpuluhan nggak diberkati. Wah, ini nyimpang itu. Ya, karena apa? Yang dia pakai di situ ayat dalam Malaikat 3. Malaikat 3 ayat yang ke-10 itu dalam konteks perjanjian lama, dalam konteksnya hukum Taurat. Jadi itu tidak termasuk. Yang benar adalah di sini ya, di dalam Yesus Kristus di sini
bahwa semua orang percaya pasti masuk surga, semua orang Kristen pasti masuk surga, semua orang yang beriman pada Yesus Kristus dan mengenal Yesus Kristus itu pasti diselamatkan. Amin. Itu adalah kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih, kita angkat yang berikutnya, yang terakhir di sini. Ini sudah terakhir ya. Sudah berjalan berapa jam tadi ya? Nggak sampai 1 jam ini. Ya. Oh, berarti sudah yang terakhir ya tadi ya. Ya, perlu saya ulas kembali, yaitu dengan tema kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna yaitu kasih yang menyelamatkan. Kasih yang sempurna yaitu tidak menghukum. Dan kasih yang sempurna pasti pandai mengampuni dan kuat mengampuni dan sanggup mengampuni dan mampu mengampuni. Amin. Dan berikutnya yang terakhir, bahwa kasih yang sempurna itu pasti memberikan hidup kekal, memberikan kesempatan hidup kekal, bukan hukuman. Jadi kalau orang punya kasih Kristus pasti akan memberikan kesempatan untuk hidup. Ya, tidak perlu hukuman mati. Ya, di sini hukuman hidup kekal selama-lamanya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup ibadah kita dengan perjamuan kudus. Firman-Mu kekal, firman-Mu dahsyat, firman-Mu indah, firman-Mu indah bagiku, firman-Mu kekal, firman-Mu dahsyat, firman-Mu indah, firman-Mu indah bagiku. Sayang, 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 anak-anak Tuhan, mari menyanyi bagi Dia, mari menari bagi Dia, mari menyanyi bagi Dia, mari
tangan kanan. Ini adalah lambang daging dan tubuh Kristus yang telah dicapik-capik, dipecah-pecah, bahkan dibagi-bagikan. Dan kita mengingat kematian dan salib Kristus dengan mengangkat roti ini, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Roti adalah lambang. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Oh, berikut mengangkat cawan. Ini adalah anggur. Anggur ini adalah lambang darah Kristus. 2000 tahun yang lalu yang terpampang di kayu salib, dibentangkan tangan, diikat kaki dan dipaku. Dia mengucurkan dengan darah yang terus mengalir yang tiada henti-hentinya. Demikianlah firman Tuhan. Itu adalah darah Kristus yang terus mengalir untuk memberikan kehidupan bagi umat manusia yang ada di bumi ini. Darah itu tidak akan pernah berhenti mengalir sampai akhir zaman. Oleh sebab itu, mari kita minum anggur lambang darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang takkan ingat salahku. Tuhan selalu firman Tuhan dan sama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat firman Tuhan yang telah sampaikan Tuhan pada
Pagi hari ini Tuhan memberkati kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berarti hamba-Mu telah memberikan firman-Mu Tuhan pada bagian Tuhan dengan berkat kemurahan kemuliaan daripada Tuhan. Juga akan berdoa Tuhan serta Tuhan bagi setiap perjalanan pelayanan-Mu dimanapun setiap anak-anak-Mu berada Tuhan. Kau menyertai selalu dalam penyertaan dan perlindungan dan berkat anugerah yang pada Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu dimana mereka berada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kau beri keamanan tengah bangsa kami, keselamatan-Mu bagi bangsa Indonesia, dan menyertai Tuhan bangsa Indonesia Tuhan dalam kemurahan Tuhan. Juga seluruh bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan, Kau beri keamanan Tuhan tengah bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan, beri keselamatan bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini juga Tuhan, diserahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan juga Tuhan bagi setiap keluarga kami Tuhan tempat ini Tuhan, berjalan pelayanan-Mu juga Tuhan, menyertai selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Gereja-Mu Tuhan, GBT tempat ini Tuhan, menyertai dalam penyertaan Tuhan, berkat yang pada Tuhan beserta bagi setiap perjalanan pelayanan-Mu di gereja-Mu tempat ini Tuhan, diserahkan di dalam tangan-Mu. Juga Tuhan berdoa bagi keluarga kami Tuhan, nyertai selalu perlindungan dan penyertaan Tuhan dimanapun yang berada Tuhan, nyertai dan beri Tuhan anugerah-Mu Tuhan selalu Tuhan diserahkan ke dalam tangan-Mu. Bentar Tuhan kami akan berdoa untuk persembahan juga Tuhan, menyertai berkati setiap tangan yang memberi kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara
firman Tuhan akan dilayani oleh saya sendiri dan pujian. Ini adalah jadwal ibadah kita, ibadah umum jam 8 pagi, hari Minggu, ibadah sekolah Minggu, terus ibadah keluarga hari Rabu, ibadah Jumat, ibadah doa malam, ibadah pemuda remaja. Latihan musik hari Sabtu. Ya, ini adalah pengumuman pada untuk hari Minggu, dan seminggu ini kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini yang satu pujian. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Like never before, my soul, I was your only. Bless the Lord, oh my soul, my soul, worship His holy name. Bersama pakai berdiri dan mengangkat kedua tangan kita. Terimalah damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkati, dipenuhi engkau hari ini dengan kekayaan surgawi dan melimpah ruah dan mengalir terus hingga sampai kehidupan kita yang terakhir dan sampai anak cucu cicit kita selama-lamanya diberkati. Yang percaya katakan amin.